Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam sesi ini, yaitu bagaimana memilih pendapat dalam agama. Setelah sebelumnya saya membahas cara memilih pendapat di antara khilaf-khilaf para ulama, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yaitu pertama, kita sebagai orang awam apabila kita memilih pendapat agama, maka pilihlah pendapat yang berdalilkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Zauziyah, setiap ulama atau mufti yang ditanyakan masalah agama harus menyediakan dalil dan hujah di atas fatwa mereka. Maksudnya, masalah-masalah agama itu wajib dijawab dengan berdalilkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sehingga dapat difahami oleh orang awam yang bertanya apa sebab hukum tersebut menjadi haram, mubah, makruh, atau wajib. Jadi bukan sekadar menjawab haram atau hukum itu ini adalah mubah, tapi harus jelaskan alasan-alasan dia menjadi haram, alasan-alasan dia menjadi mubah, makruh, ataupun wajib. Dan juga ulama ini harus menjelaskan eh, pendapat-pendapat dari mazhab-mazhab yang lain misalnya. Kemudian yang kedua adalah bertanya kepada masalah agama kepada ramai alim atau ramai ulama. Jangan hanya terpaku kepada satu ulama saja atau terpaku hanya kepada satu ustaz, karena eh, memperbanyak sumber rujukan atau guru merupakan perbuatan yang terpuji. Jadi orang awam tuh hendaklah membiasakan diri untuk merujuk kepada ramai ulama atau ramai ahli agama dalam masalah-masalah hukum hakam agama. Sehingga kalau kita bertanya kepada ramai ulama, kita akan lebih mendekati kebenaran dan kebaikan. Kalau seandainya kita hanya bertanya kepada satu ulama dalam suatu masalah, belum tentu apa yang jawab ulama ini tepat, gitu kan? Jangan langsung percaya 100% apalagi kalau ulama ini tidak membawa dalil-dalil. Maka sebaiknya apa yang kita lakukan adalah kita bertanya kepada beberapa ulama. Semakin banyak ulama, semakin bagus. Nanti kita bisa menyimpulkan sendiri. So, bagaimana jika ustadz-ustadz atau ulama itu memberikan hukum dan jawaban yang berbeda-beda, apa yang harus dibuat? Jadi, di sini saya telah jelaskan sebelumnya, yaitu kita memilih pendapat agama berdasarkan dalil-dalil yang mempunyai sandaran-sandaran ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang jelas, gitu ya. Saya telah menjelaskan masalah ini sebelumnya, yaitu bagaimana memilih pendapat di antara khilaf ulama. Kemudian yang ketiga adalah ambil pendapat yang paling diyakini dapat membawa kepada keridhaan Allah. Terkadang kita ketika ini salah satu cara juga apabila terlalu banyak khilaf dan perselisihan di antara ulama itu. Ini mungkin yang tidak saya jelaskan sebelumnya. Maka kita memilih pendapat atau hukum yang membuat yakin dan tenang dengannya. Ya kan? Jadi tapi make sure pastikan kita telah melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Tapi kalau kita belum uh, apa istilahnya belum mampu untuk membedakan untuk memilih antara pendapat ulama A dan ulama B, maka pastikan kita memilih pendapat dan hukum yang membuat kita yakin. Misal katakan pendapat ulama A itu ternyata lebih membawa ketenangan dan kelapangan dada, maka kita ambil pendapat ulama A.
Begitu juga apabila pendapat ulama B ternyata tidak menyebabkan kegundahan hati atau keresahan pikiran hati, maka kita ambil pendapat ulama B. Ya, tapi biasa cara ini dilakukan apabila kita betul-betul apa istilahnya ingin belajar agama. Biasa nanti akan ditunjukkan jalannya gitu. Dan yang terakhir adalah yang patut diingat adalah jangan menyalahkan pendapat orang lain yang tidak sependapat. Jadi jauhilah ta'assub dan keras kepala dengan pendapat sendiri dan hanya menyangka kita yang benar dan betul. Terbukalah kepada teguran dan kritikan dan senantiasa berusaha memperbaiki diri. Ingatlah hukum yang pernah kita amalkan atau kita terima dari ulama atau mufti pada hari ini bisa jadi akan berubah pada masa yang akan datang dan bisa jadi tidak lagi sesuai untuk dilaksanakan atau diamalkan pada di masa depan. Maka terbukalah untuk perbaikan dan bersedia menerima ilmu baru. Jangan kita selalu bersandar kepada inilah yang diajarkan oleh ustaz-ustaz saya dulu, inilah yang diajarkan oleh guru-guru saya dulu, saya tidak akan merubahnya. Jangan. Selalulah kita terbuka untuk ilmu-ilmu baru. Apalagi kalau ilmu-ilmu itu memiliki hujah-hujah yang lebih jelas dan benar di sisi agama. Sekian dulu sesi kali ini. Semoga memberi manfaat kepada pendengar sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.